Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sembari kita i'tikaf di dalam masjid, ibu bapak, saudara sekalian, jangan lupa, mana tahu ada yang lupa, saya ingatkan kita sambil duduk ini i'tikaf. Jadi pahalanya mendengar ceramah, mendengar tausiah, pahala tadi ibadah juga niat i'tikaf. Kita duduk saja dalam masjid itu sudah ibadah. Mudah-mudahan semua kita dengan basmalahnya kita niat i'tikaf. Memuji Allah yang dengan rahmat dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita sudah berkumpul bersama untuk sama-sama kita dengarkan tausiah sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat seperti yang disampaikan Pak dan Yon tadi, ada yang kita bawa pulang. Sebelumnya saya ingin, suara saya terang Bu di belakang? Kurang? Enggak, mungkin di depan kayak di belakang kayak gini-gini, saya agak-agak. Kalau gini gimana? Kalau gini saya buat kurang juga. Kalau jauh gini, ibu bapak kurang jelas. Mana tahu Pak Asad kadang yang itu. Ya. Oke. Salawat beriringi salam sama-sama kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Ta'zim dan keikraman saya kepada pemimpin kita semua di sini, Bapak Komandan Batalion beserta Ibu, Bapak Wakil serta Komandan-Komandan Regu, saudara-saudara, para prajurit semuanya yang mungkin saya sebut satu persatu. Barangkali dengan saya sudah sering ketemu, jadi nggak terlalu harus ada sebuah perkenalan begono ini. Saya sebelum memulainya saya ingin tanya dulu pada ibu-ibu, kira-kira ini kita anggap jam 9 pas walaupun masih kurang 5 menit. Kita berhenti sampai jam berapa Bu? Oke, mungkin malam ini kalau ada tugas ada apa, mungkin bisa kita cancel sedikit waktunya Pak Komandan. Ibu dulu sampai jam berapa? Sanggup 1 jam atau 1,5 atau 1 jam 15 menit? Gimana? 1 jam sanggup? Oke. Kita anggap dulu 1 jam. Kalau lebih nanti jadi tunjuk tangan. Pak Ustaz udah lewat. Saya memulainya pertama akan saya bacakan sebuah hadis, tapi sebelumnya saya mohon apa disampaikan oleh komandan kita tadi, mungkin dulu pernah saya sampaikan, kalau kita tidak fokus
Walaupun di depan kita duduk, yang pulang nanti nggak tahu. Misalnya ada ibu, di bapak, pergi ibu nggak pergi, mungkin ada halangan atau apa. Ditanya nanti sampai rumah, Pak, siapa ceramah? Pak Ustaz Syahbudin. Bagus, bagus. Apa isi ceramahnya? Entah. Nah itu kan enggak. Tetapi apa isi ceramah? Setidak-tidaknya 60% kita tahu, walaupun nggak bisa menciptakan sesuai dengan apa yang disampaikan, itu nggak mungkin. Kata Rasulullah, man arada ayyahfadhal ilma fa'alaihi ayyulazima khamsu khisalin. Barang siapa menginginkan, barang siapa menghendaki ayyahfadhal ilma, supaya terpelihara ilmu yang ada pada diri kita, baik yang sudah ada maupun yang akan kita peroleh, tapi terpelihara. Mana terpelihara? Artinya ingat kita. Ini kali kebiasaan dengar ceramah pulang nggak tahu lagi. Dengar pengajian udah sampai Ustaz waktu dengar ceramah kayaknya mantap. Tapi begitu pulang nggak tahu, 2 hari udah lupa. Ditanya kawan, apa? Hukum apa malam kemarin? Hukum bersuci tentang air yang bercampur benda suci tapi berubah warnanya. Saya nggak ingat lagi apa suci menyucikan, apa suci tidak menyucikan. Lupa. Itu la ayahfadha, tidak terpelihara. Tapi kata Rasul, supaya terpelihara ilmu itu yang ada pada diri kita sebelumnya atau yang akan kita capai, ilmu apapun, apalagi lebih-lebih ilmu agama, ayyuladima khamsu khisalin, maka diharapkan kepada kita untuk melazimkan, mendawamkan, membiasakan pada 5 hal. Kita lakukan 5 hal secara rutinitas, mudah-mudahan ilmu akan terpelihara pada diri kita. Apa? Yang pertama, al-awwalu salatul laili walau raka'ataini. Berupaya kita ada salat sunat malam walau hanya 2 rakaat. Kalau salat malam banyak, apa mau kita buat? Tetapi setidak-tidaknya kita lazimkan untuk salat malam 2 rakaat. Itu satu hal yang membuat terpelihara ilmu. Yang kedua, wasaniyatu dawamul wudu. Terbiasa kita ada wudu. Kalau orang yang sholatnya 5 waktu, ditambah lagi ada sunat-sunat, terdawam sendiri wudu. Bukan berarti kita sedang kerja, batal wudu ambil lagi, bukan seperti itu pula. Ya kalau mungkin ya nggak apa-apa, alhamdulillah lebih bagus. Tapi setidaknya sering ada wudu pada diri kita. Yang ketiga, wasalisatu at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Ada rasa ketakwaan dalam diri kita. Walaupun di saat kita senang sekali banyak duit, kita kemana berfoya-foya, tapi tidak pernah luput rasa takwa yang ada dalam hati kepada Allah. Fi sirri juga dalam kesempitan susah kali. Ini kebiasaannya. Kalau orang kampung kita, kalau sedang susah ada kemudaratan, ingat, wa idza massan nasa dzurrun da'u rabbahum munibina ilaih. Apabila manusia sedang dalam kemudaratan, ditimpa musibah, selalu menyeru ya Tuhan. Sakit kepala, ya Allah, sakit kali kepalaku. Ada bisul di sini. Ada apalagi bisul di kaki, mau pakai sepatu, ada perintah komandan besok apel pagi. Sepatu gak bisa pakai. Ya Allah, Allah kita panggil, tapi begitu sembuh lupa. Nah, itu contoh. Sakit anak kita, ya Allah, apa obatnya, udah ke rumah sakit berkali-kali belum juga sehat. Jadi fisirri wal alaniyat taqwa. Warabi'atu ayyakula li taqwa dari syahwat.
Yang keempat, kita makan makanan apapun yang lazim dengan tradisi khususnya di wilayah Sumatera ini kan nasi. Mungkin kalau di Maluku atau Ambon sagu. Makanan pokok katakan yang paling inti. Kita makan itu niatnya supaya kita kuat beribadah. Ini enggak makan nasi, makan makanan yang lain, apalagi yang bergizi, makan udang, niatnya lain. Wah, ini udang banyak hormon. Enggak, tapi makannya supaya ada kekuatan ya Allah. Karena lahiriah, jasmaniah kita membutuhkan makanan. Begitu Allah ciptakan. Maka makan untuk ada kekuatan untuk beribadah. La syahwat, bukan memenuhi hawa nafsu. Kalau memenuhi hawa nafsu, kalau hari enak makannya satu muk selesai. Besoknya ikan nasi di masa ibu atau teri. Mungkin seperempat muk nggak habis. Enggak, sama aja kita. Makanlah kamu sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Mudah-mudahan sehat. Yang terakhir, yang kelima, wal khamisatu as-siwak. Yang kelima, bersugi. Apa itu bersugi? Bukan mesti sugi yang dijual dari Arab Saudi. Sikat gigi itu juga bersugi namanya. Jadi setiap mau ngaji, setiap mau sholat, setelah mau wudu, zuhur, kita sikat gigi. Bukan hanya pagi bangun tidur dan malam mau tidur. Itu mendawamkan, melazimkan yang 5 perkara tadi. Alhamdulillah kata Rasul, akan terpelihara ilmu pada diri kita. Yang kedua, terus sekalian, ibu-ibu sering gak lupa kalau belajar di, misalnya ada pengajian mingguan atau bulanan di sini. Setelah di pengajian kita udah paham, begitu pulang ke rumah 1 hari, setengah hari lupa. Ada nggak gitu? Ada. Saya mau bilang sebabnya. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada. Misalnya malam ini belajar, pulang lupa. Apa tadi seperti saya katakan tadi? Apa sebab lupa kita tentang ilmu? Itu perlu kita camkan benar. Kenapa saya ya? Kayaknya tadi malam paham betul saya. Tapi besok pagi saya rekam lagi pakai handphone saya. Kalau nggak saya dengar lagi, lupa lagi. Misalnya orang, saya buka lagi handphone bentar ya. Memorinya kalau bahasa sekarang udah lemah. Jadi udah tervirus. Apa virusnya? Suatu hari Imam besar Asy-Syafi'i bertanya pada gurunya yang bernama Waqi'. Syaqautu ila Waqi' su'a hifdhuhu. Wahai Waqi', guruku, kenapa aku selama ini banyak kelupaan? Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Al-Quran, 13 tahun telah menghafal kitab Al-Muwatta, yang di dalam kitab Al-Muwatta itu termaktub 10.000 hadis. Dihafal oleh Imam Syafi'i. 13 tahun Imam Syafi'i mengajar, yang belajar orang tua-tua. Dia nggak baca kitab. Orang lain pegang kitab, dia bilang halaman pulan baris kesekian. Dia baca tanpa melihat. Begitu hafidnya kita Al-Muwatta, Allah berikan kelebihan. Tapi ada saat dia agak lupa. Dia tanya sama gurunya, kenapa saya lupa? Banyak kelupaan selama ini ya Waqi', ya guru. Apa jawaban gurunya yang menyakitkan Imam Syafi'i? Syafi'i, tarkil ma'asi katanya. Tinggalkan maksiat. Ya Allah. Imam Syafi'i kerjaannya belajar, mengajar di pesantren, gak pernah keluar, mengarang kitab. Dalam perasaannya, kapan saya berbuat dosa? Diulang lagi oleh gurunya, ya Syafi'i, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Keluar dari mata Imam Syafi'i.
Ya Allah, astagfirullah, apa salah saya? Dikuatkan lagi oleh gurunya, ya Syafi'i tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat itu. Al-ilmu nur, al-ilmu nurullah, ilmu nurullah, nurullah la tajma'u ma'al ma'asi. Ilmu Allah itu tidak mau bercampur dengan kemaksiatan. Masya Allah, apa enggak bangun dulu rumah Imam Syafi'i, sedih menangis dia. Akhirnya dia ingat, apa salahnya suatu ketika Imam Syafi'i sedang duduk, lewat seorang perempuan, pas tiba-tiba angin kencang, terangkatlah roknya atau kainnya, nampak betis perempuan tadi. Cuma betis perempuan nampak. Kalau kita di atas betis lagi kan gitu kira-kira. Cuma betis perempuan nampak, bisa lupa hafalan. Kalau kita, nah itulah saya katakan dicamkan. Maka untuk ayah fadal ilmu, supaya terpelihara ilmu, tinggalkan maksiat itu. Apapun dia. Subhanallah. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia itu mukaddimah. Karena jangan nanti nggak ada Isra'nya kan gitu Pak Undana. Kita bicara Isra' dan Mi'raj dalam waktu singkat. Apa itu Isra', apa itu Mi'raj? Kalau dalam arti lughawi, arti bahasa, Isra' artinya berjalan malam. Tetapi bukan berjalan dalam arti kita bayangkan kayak naik kendaraan. Bukan berjalan dalam arti kalau sekarang kita naik mobil. Bukan. Apa juga? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Paham maksudnya? Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Makanya kecepatannya nggak bisa diukur dengan pesawat, dengan ukuran kecepatan cahaya, nggak bisa. Karena Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Ditunjukkan oleh Allah beberapa tanda kekuasaannya untuk tauladan kepada kita. Sedikit di antara apa yang ditunjukkan dalam perjalanan itu dalam tempo singkat. Di antaranya Rasulullah dalam perjalanan bertemu dengan seseorang yang sedang mengangkat kayu. Kayu diikat, kalau bahasa Aceh diberkah, artinya kayu kecil-kecil, kayu bakar dulu. Kan diikat, di sini diikat, di sini sudah mudah diangkat. Diangkat nggak sanggup, malah diambil lagi ditambah, dibuka talinya ditambah, nggak sanggup lagi diangkat, ditambah lagi. Maka keheranan Muhammad, maka Muhammad nanya pada Jibril, ya Jibril, kenapa orang itu udah nggak sanggup ngangkat malah ditambah lagi? Muhammad, kata Jibril, itulah tamsil, itulah perumpamaan umatmu nantinya yang berupaya kepada sesuatu yang dia tidak sanggup, berlomba-lomba mencari jabatan. Udah dapat, kalau di kampung ketua KPPS harus ada PPS, harus jadi lagi kepala dusun, harus dia lagi tuhaput. Karena banyak honornya dari sana masuk, istilahnya begitulah. Bersatu aja nggak sanggup. Itulah tauladan, contoh kata Jibril kepada kamu dan umatmu yang seperti mudah. Itulah dengan contoh itu akhirnya kita memahami. Karena jabatan itu amanah. Hari ini Pak Komandan kita di sini. Besok perintah atasan, jangan di situ lagi, kamu ke sana, yang mau tak mau. Tetapi di hakikatnya adalah Allah yang tunjukkan. Itu kalau kita Allah yang tunjukkan, kita nggak merasa hari ini jadi kita besar, besok diturunkan kita merasa kecil. Karena semua itu adalah amanah Allah. Yang kedua, dalam perjalanan Muhammad bertemu dengan orang motong padi.
sedang motong padi, di belakang tumbuh lagi, motong lagi, tumbuh lagi, motong lagi, tumbuh lagi. Muhammad juga heran bertanya, ya Jibril, siapakah itu? Muhammad, itulah tauladan kepada umatmu yang selalu berderma di jalan Allah, yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pegawai negeri sipil, para prajurit TNI Polri sudah kena zakat melalui undang-undang pemerintah. Kan dipotong langsung. Siapa? Kalau nggak salah seperti itu kan, untuk zakat, infak dan sedekah. Tapi saya malah menyarankan lagi, kalau misalnya gaji kita 1 juta per bulan, itu upayakan sekali ngambil gaji, konsultasi sama ibu, karena biasanya kalau gaji ibu yang megang, konsultasi. Ini ada hak orang, karena pada hartamu itu ada hak orang lain. Apa? Saat itu walaupun nggak usah banyak, 1 juta sumbangkan 25.000, 2,5%. Setiap ngambil 1 juta 2,5%. Kepada siapa terserah kita. Kepada orang fakir miskin, mau di jalan, mau di mana juga silakan. Mau ke masjid, infak, mau apa. Kepada guru pun itu terserah. Mudah-mudahan barakah yang kita yang tinggal. Yang selanjutnya, ini inti yang ingin saya sampaikan cuma satu ini. Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan tua. Orang yang sudah tua, sudah beruban, sudah bungkuk-bungkuk. Tetapi wajahnya, parasnya lebih cantik dari seorang anak gadis. Kan jadi heran. Orang dia udah tua, benar-benar tua, nampak dari keriput, badannya bentuk, postur, uban dan sebagainya. Tapi wajahnya cantik. Sehingga Rasul juga heran, siapa perempuan itu ya Jibril? Apa kata Jibril? Muhammad, itulah tamsil, itulah perumpamaan kepada umatmu, bahwa kondisi dunia semakin tua semakin cantik. Orang tadi makin tua makin cantik parahnya. Dunia makin tua makin cantik, artinya makin dekat dengan kiamat. Pembangunan di sektor fisik lahiriah tambah cantik. 10 tahun yang lalu masjid ini cuma 8 meter kali 8. Jalan kita masuk kemari mungkin mobil pun belum payah lewatnya. Kira-kira begitu, nggak usah dulu jauh-jauh. Kota Banda aja sebelum tsunami bagaimana, setelah tsunami bagaimana. Indrapuri berapa toko dulu, sekarang berapa. Itulah contohnya. Artinya baik Jakarta, gedung pencakar makin dekat dengan kiamat, makin cantik, makin luas, makin besar. Pembangunan fisik lahirnya makin cantik. Itu tanda-tanda dunia menjelang kiamat. Oke, itu Isra. Sebatas itu saja. Sekarang Mi'raj. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah disambut oleh para arwah-arwah para nabi dan semua malaikat berkumpul menyambutnya. Di sana sholat 2 rakaat. Ada pertanyaan. Tapi Rasul kan belum menerima perintah sholat. Kok ada sholat? Kan begitu. Sebelum diperintahkan sholat 50 yang jadi 5, Rasul tetap melakukan sholat. Yang waktu itu Rasul mengikut agama Ibrani, ya sholat di waktu malam. Karena sholat terdahulu ibadah, nabi-nabi terdahulu tetap ada. Sholat subuh itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. 2 rakaat Nabi ada. Cuma 2 rakaat, waktu itu kita nggak tahu waktunya bagaimana. Sebab Nabi Adam juga puasanya 1 bulan. Tetapi dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, siang malam puasa, bukanya tanggal 30. Tanggal 1 Ramadan mulai ngambil puasa, buka puasanya tanggal 30 Ramadan. Sebulan penuh dia nggak makan. Nggak kayak kita kan gitu. Itu contoh. Nah, dari situlah Rasul berangkat yang namanya Mi'raj, artinya naik ke atas.
Saya ingin tegaskan dalam konsekuensi tauhid. Apa maksudnya? Kan cerita Isra adalah Rasul naik ke langit ke Sidratul Al-Muntaha menjumpai Allah. Jangan terlintas di hati kita bahwa Allah itu ada di atas. Paham itu? Ini tauhid. Sikit meleset syirik. Jatuh dalam lembah kemusyrikan. Na'udzubillah. Itu perlu sekali, walaupun persoalan kecil, tapi hal i'tiqad, hal keimanan, hal kepercayaan. Jangan beriktikad bahwa Allah itu ada di atas. Di mana Allah? Wallahu a'lam. Allah ada di mana-mana. Oh, kenapa Rasul naik ke langit? Itu urusan Rasul naik ke langit, itu perintah Allah. Tapi setelah di langit, Jibril pun nanti setelah langit ke-7 tidak lagi bersama Muhammad. Muhammad langsung dibawa oleh Allah. Artinya dengan kekuasaan Allah, Muhammad menjumpai Allah. Jibril pun tidak ikut. Ya Muhammad, kata Jibril, saya sampai di sini aja bisa menemani kamu. Lewat ini saya nggak bisa. Nggak bisa lagi menembusi. Makanya secara logika orang nggak percaya anggap Muhammad secara mimpi. Karena udah luar angkasa, oksigennya udah lain, bagaimana menghirup udara? Kok bisa hidup? Jangan tanya, itulah iman tadi. Kalau Allah menghendaki, kun fayakun. Jadi itu satu perlu diimani. Tapi saya ingin sampaikan Rasulullah naik di langit pertama. Rasul bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Dan seterusnya sampai yang terakhir dengan Nabi Ibrahim. Baru ke Sidratul Muntaha. Di sana Allah Rasul menerima perintah salat 50 waktu. Yang dalam ceritanya Nabi Musa meminta Muhammad, apa pesan dari Allah? Saya dan umat diperintahkan oleh Allah untuk salat 50 waktu. Musa, umatmu nggak sanggup balik. Kata Musa kepada Muhammad, balik. Muhammad bolak-balik lagi menghadap Allah, minta kurang. Ada pula yang ngomong, kok 9 kali Muhammad balik, kenapa nggak mau balik sekali lagi? Kan pray. Sekali balik dikurangi 5, sekali balik dikurangi 5, dari 50 45, dari 45 jadi 40, dari 40 35 20, 30 25 20 15 10 5. Betul 5? Nggak balik lagi Muhammad, itu umatmu nggak sanggup, kata Musa. Malu saya ya Musa. Ada yang ngomong, alah Muhammad kenapa malu, kok nggak balik terus? Masya Allah. Jemaah yang berbahagia. 50 waktu Allah perintahkan menjadi 5 waktu. Allah beri konsekuensi bonus kepada kita. Pahalanya sama dengan kita lakukan 50 waktu. Tinggal apa kita begitu Allah berikan, begitu kemurahan Allah, apa masih tidak mau? Itu bahasa Pak Komandan tadi, jika kita sampaikan jangan main-main di maut, ditambah main. Sekali udah, jatuh. 12 jahitan. Kan banyak salahnya. Salah perintah orang tua. Kan gitu waktu itu tidak dengar. Salah itu memang dalam hati. Jadi sebagai iktibar, ini udah berapa kali peringatan, ini peringatanku kata Allah. Jemaah berbahagia. Turun Muhammad kembali menceritakanlah. Ada yang percaya, yang enggak. Ya memang logika itu antara percaya dengan tidak. Tetapi begitu orang, bukan Rasul yang menyampaikan, ada orang datang setelah dia datang ke Abu Bakar. Abu Bakar. Tadi saya dengar cerita Rasul menyampaikan di sana bahwa dia tadi malam Isra dan Mi'raj. Dengan pelari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, begini. Apa mungkin? Apa jawaban Abu Bakar? Benar Muhammad itu. Abu Bakar belum ketemu Nabi Muhammad, tapi dia benarkan. Maka digelarlah Abu Bakar itu As-Siddiq, yang pertama membenarkan Isra Mi'rajnya Muhammad. Ada lain lagi yang datang kepada Abu Bakar. Apa mungkin Rasul dari malam Isra?
Kata Abu Bakar, jangan tanya saya, tanya aja Umar. Dia datang ke Sayyidina Umar. Apa benar Rasulullah? Mana mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil dalam waktu 1 malam itu? Kalau bahasa sekarang kurang lebihnya jauhnya dari sini ke Palembang sana dengan kendaraan unta. 2 bulan belum tentu sampai. Ini dalam 1 malam bolak-balik naik lagi ke langit. Sampai kepada Umar, apa kata Umar? Jangan tanya saya, tanya Utsman. Sampai kepada Utsman, singkat ceritanya Utsman bilang, jangan tanya saya, tanya Ali. Orang itu datang ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Ali, apa benar tadi malam Rasulullah Isra-nya katanya begini-begini? Ali tidak menjawab. Masuk dia ke belakang rumah. Diambil pedangnya, keluar dia, pak, dipotong. Iya, orang lain, ya, kenapa begitu ya Ali? Orang mau bertanya kepadamu, masa kamu potong lehernya? Apa jawaban Ali? Rasulullah saja sudah dia tidak mau percaya. Untuk apa dia hidup? Sebenarnya apa komentar? Kalau ada satu-satu yang Islam tidak mau sholat, boleh juga. Perintah Allah aja udah nggak mau, apalagi perintah komandan. Misal, itu sikap Sayyidina Ali. Selesai, jamaah berbahagia. Maka untuk apa yang disampaikan dengan tema tadi, saya ingin mengajak kita beberapa hal. Pertama, dalam hidup dan kehidupan ada tanggung jawab. Sekecil apapun jabatan, sekecil apapun kita tetap punya tanggung jawab. Paling kurang kalau masih kita lajang, belum kawin, tanggung jawab kita terhadap orang tua. Kalau orang tua kita sudah tua, ibu kita, ayah kita, anak punya hak untuk membelanjakan, membiayai orang tuanya. Anak laki itu paling kurang. Lain diri sendiri. Kalau sudah punya keluarga, tanggung jawab istri, tanggung jawab kita. Apa tanggung jawabnya? Bukan tanggung jawab semata hanya kita memberikan sandang pangan, sudah kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat. Bukan sekadar itu. Tapi yang lebih utama adalah tanggung jawab kita untuk mengajarkan istri mengetahui ilmu-ilmu agama yang pokok. Mana ilmu agama yang pokok? Kalau secara umum kita bilang tauhid, fikih dan tasawuf, yang diistilahkan sekarang tasawuf. Tapi kalau satu kecil yang paling apa lagi? Dalam ibadah, istri kita harus paham cara taharah, bersuci. Itu tugas kita. Istri kita harus tahu cara ibadah, cara sholat, rukun sholat, cara sah sholat, yang batal sholat, itu harus tahu. Ada di kampung, ada pengajian, ibu-ibu Pak mana? Jadi begitu beberapa kali pertemuan saya bilang, mungkin di sini ada nggak seperti itu? Saya berikan contoh itu, kalau ada jangan ikuti yang nggak benar. Saya tanya sama ibu-ibu, hari ini kita coba sekali belajarnya nggak langsung belajar kayak kemarin, tapi kita coba ngetes dulu sekali-sekali, kita coba baca Fatihah satu seorang. Semua lihat ke belakang. Ada yang gini, maksudnya dia nggak mau. Saya bilang, ibu-ibu, kenapa nggak mau? Itu saya masuk. Kalau di sini ada ustaz datang misalnya, ibu-ibu kali ini kita baca Fatihah sekali seorang satu-satu, mau nggak? Mau nggak Bu? Takut juga. Perasaan takut salah dengan ibu-ibu karena bapaknya. Aduh. Padahal karena salah itulah yang berani kita. Maksudnya apa? Kalau tidak kita betulkan saat sekarang, kapan lagi sampai tua kita salah? Ya kan? Jadi apa di mana ada salah baca? Untuk apa tujuannya? Saya nggak usah cerita lebih banyak, baca Fatihah saja. Alhamdulillah. Lain dengan logat kita, kayak saya udah nggak punya gigi, mungkin logat didengar udah beda.
Kalau kan orang kita Jawa dengan hati yang mungkin beda dengan orang Melayu itu lain. Walaupun misalnya itu beda, tapi yang saya maksudkan alhamdulillah dengan alhamdulillah itu udah berbeda huruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Yang tulisannya alamin ain. Tapi kita baca alamin. Itu sudah batal baca Fatihah, batal baca Fatihah, batal salat. Itu persoalan. Salah satu huruf kita bergeser pada bacaan Fatihah, batal Fatihahnya. Batal Fatihah berarti batal salat. Apalagi artinya jauh berlari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, kalau dengan ain. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, maha suci Allah Tuhan yang sedang menggoreng. Apa cocok? Dalam ibadah kita baca kita, segala puji bagi Allah Tuhan yang sedang menggoreng. Kalau bilang istri sedang menggoreng, oke lah. Itu contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ shad, ihdinas sirat. Tapi kita baca ihdinas siratal mustaqim, shad dengan sin. Perbedaannya juga jauh sekali. Shad artinya jalan. Tunjukilah kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Tapi kalau bacanya dengan ihdinas sirat, tunjukkanlah kepada kami kepiting yang lurus. Kalau kita kerja ke laut, boleh. Ini prajurit ini bukan tugas ke laut kan begitu umpama. Bukan berarti kalau ke laut boleh doa itu. Tapi supaya kita pahami itu kata-kata yang salah. Contoh kecil saja itu. Ada 5 yang wajib kita baca dalam sholat. Pertama takbiratul ihram. Itu rukun qauli dalam istilah hukum. Rukun perkataan. Takbiratul ihram kedua Fatihah, ketiga salawat, keempat tahiyat. Atau ketiga tahiyat, keempat salawat. At-tahiyatun pada rakaat terakhir. Kalau 2 rakaat ya 1 kali kan. Tapi kalau salat 3 rakaat atau 4 rakaat, yang kedua itu sunat. Salah pada yang kedua tidak apa-apa. Tapi pada rakaat terakhir kalau baca at-tahiyat, misalnya ada yang baca at-tahiyat, at-tahiyatun. Itu kembali kayak tadi. Salah huruf 1, salah arti, salah bacaan, batal tasyahud. Batal tasyahud, batal salat. Maka nggak perlu kalau ada ustaz belajarnya tinggi-tinggi, itu dulu dibetulkan. Bukan nanti Pak Syabuli menganggap kami belum bisa baca Fatihah. Bukan. Ini namanya tausiah, kan saling mengingatkan kita kembali kadang hal-hal yang lupa. Karena kita anggap sepele, maksudnya Allah itu dari kecil itu belajar. Tapi kita tidak lihat lagi di bacaannya, di tulisannya. Jadi menurut kita dengar, kami kalau di kampung ada tahlilan. Ada orang bilang, min kulli dzambin azim min samai wa basari wa kalami wa fuani. Ada yang bilang wa fuani. Karena dia dengar dari kecil wa fuani mungkin di mulutnya. Padahal di situ wa fuadi. Itu contoh. Jadi kita undang dia, kita kasih makan, masak yang enak, bikin kopi, kue, suruh berdoa pada orang tua, dia doa di situ lain. Tulisannya baris di atas ta, baris di bawah ti, baris bengkok tu, kan gitu. Hanya baris, tulisannya tapi. Apa tapi? Makanan kan? Kalau kita bengkokkan barisnya tupe, apa? Kan cuma baris berbeda kan, tape dengan tupe, makanan tupe loncat-loncat atas pohon. Yang kita kira cuma baris yang salah. Artinya pengertiannya tetap salah. Minal jinnati wan nas.
daripada jin dan manusia. Kita bilang, kita baca minal jinnati wan nas. Kita panjang, jadinya dari surga dan manusia. Jinnati jin, jinnati surga. Hal-hal kecil jangan disepelekan. Makanya istilah supir barang-barang kecil urus sendiri. Itu. Memahami Bu? Itu yang pertama tentang ibu. Yang kedua ini saya sampaikan. Wah, jauh udah lewat buka gak tunjukkan nanti. Oke lah. Saya tambah karena memang udah saya mau supaya ada kesimpulan. Tanggung jawab tadi terhadap anak, terhadap istri itu tanggung jawab, jangan lupa. Jangan menganggap si ibu adalah tanggung jawab si laki. Saya nggak punya, tidak juga. Seorang istri kalau suami katakan kamu jangan keluar rumah sebelum saya pulang, tidak boleh pulang, tidak boleh keluar. Orang tua sakit biar mati di sana, tidak boleh keluar. Itu hukum Allah. Ada sebuah kisah. Dia tinggal satu rumah tapi di dua tingkat. Anak tinggal di atas, ibu tinggal di bawah. Kata suaminya merantau, sebelum saya pulang kamu jangan pernah turun ke bawah. Begitu suaminya berangkat, ibunya sakit keras, dipanggil oleh orang mau meninggal ibunya. So nggak turun, saya demi suami, saya tetap tidak turun. Akhirnya ibunya meninggal juga tidak turun. Kalau kita apa bilang memang anak durhaka kalau bahasa kita, betul nggak? Kalau adik kita mungkin datang kita nggak open, ibu, kira-kira begitu. Tapi orang datang ke Rasulullah, ya Rasul, apa nggak durhaka si perempuan tadi? Ibunya meninggal sedekat itu dia nggak turun. Kenapa nggak turun? Memenuhi perintah suaminya. Dengan kesabaran kamu dipanggil. Kamu berkata apa nggak berat ya Rasul? Ibu kandung saya yang melahirkan saya meninggal sekalian. Saya dekat tapi demi menjunjung perintah suami. Kata Rasul, bahagialah dengan kesabaran kamu itu. Kamu saya jamin masuk surga. Masya Allah. Itu kan persoalan kecil. Itu yang sama. Tetapi kalau untuk belajar kata suami jangan keluar, tapi ada pengajian suami nggak ngajarkan, diizinkan keluar. Beda. Itulah kepentingannya. Kalau belajar betul-betul belajar dan tidak ada fitnah, silakan keluar walau suami nggak izin. Tapi ibunya meninggal nggak boleh datang. Itu beratnya menuntut. Maka saya katakan suami punya hak belajar, tapi si ibu juga punya hak untuk belajar. Selanjutnya satu lagi, saya nggak berikan contoh. Mungkin ada sebuah kisah dulu yang pernah saya ceritakan. Sabit bin Ibrahim, dia seorang yang berhasil dalam sebuah pendidikan, nggak karena yang panjang. Selanjutnya orang tua tadi, ada sebuah kisah namanya Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni ini dari kecil udah meninggal orang tua lagi, tinggal ibu. Dia merawat ibunya sedang bekerja, ibunya udah betul-betul tua, udah lembek bahkan. Kadang-kadang digendongnya dari belakang, dia kerja, dia jualan, ibunya digendong. Dimandiin, disuapi makan. Suatu hari ibunya berkata, anakku, ibu kepingin naik haji. Masya Allah berpikir si Wais Al-Qarni ini, dengan apa naik haji sedangkan kita makan aja susah. Tapi kata ibu pengen naik haji. Apa jawaban si anak supaya ibu nggak sedih? Insya Allah dengan doa akan sampai ke sana. Mulailah dia berikhtiar apa usaha dia. Datang seorang, Pak, mohon tolong belikan dulu seekor sama pelihara. Misalnya, kan Islam bahasa kami bagi hasil, anak yang dibagi hasil. Dikasih orang. Tapi saya minta yang kecil, yang masih kecil kan? Jangan yang besar. Ya, dibeli seekor yang kecil, dibawa. Apa kerjaannya? Asal pagi diambil lembu tadi, dibawa naik bukit.
kan masih sanggup diangkat. Turun, sore bawa naik, turun. Pagi katakan hari ini 2 kali, besok 3 kali, lusanya 4 kali, terus itu kerjaannya. Akhirnya lembu itu besar terus besar, dia masih sanggup karena memang tiap hari itu dilatih. Akhirnya udah begitu kuat, udah 60 kilo lembu masih sanggup diangkat naik ke bukit. Perasaan dia, saya sudah kuat. Dibilang sama ibu, tahun ini udah bisa berangkat, Bu. Diambil lagi ibu, digendongnya. Kalau perjalanannya ke haji, perjalanan jalan kaki 10 hari 10 malam. Demi orang tua, digendongnya, dibawanya. Sampai ke sana dia berdoa. Ini singkat aja ceritanya. Sampai ke Makkahul Mukarramah, ke makam Rasulullah, di mana tempat-tempat yang mustajab berdoa, dia berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ampunilah dosa ibuku dan dosa ayahku, rahmatilah dia. Tiap saat berdoa didengar oleh ibunya, tak pernah dia berdoa untuk diri sendiri. Apa kata ibunya? Wais, kenapa kamu hanya mendoakan ibu? Kenapa kamu tak pernah mendoakan dirimu sendiri? Apa jawabannya? Cukup doa ini, cukup ridha ibu, Allah akan meridai saya. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sakatallah fi sakatal walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan dua orang tua. Kebencian Allah juga terletak pada kebencian dua orang tua. Maka jagalah itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan singkat ini, saya mohon maaf yang pertama waktunya nggak terlalu jauh lebih. Tapi jangan bisa tadi tunjuk tangan, nggak ada yang tunjuk, jadi saya pun lalai. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekali lagi harapan kita, mari kita jaga kekompakan, mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Mari kita saling asah, saling asih dan saling asuh. Antara A dengan B, antara tetangga dengan, tidak ada perbedaan suku dan agama, perbedaan suku dan agama, tidak pada perbedaan daerah. Tapi mari kita jaga kekompakan dalam agama itu masing-masing, dalam ubudiyah juga tanggung jawab masing-masing. Atasan kita wajib patuh. Ada bertanya, bagaimana Pak Ustaz secara Islam kita patuh kepada komandan, patuh kepada atasan, patuh kepada pimpinan, sedangkan dia itu fasik? Ini bisa. Fasik sekalipun komandan, fasik sekalipun pimpinan, fasik sekalipun kepala, tetap wajib kita taat. Pak Kades di kampung dia fasik, ada yang banyak berbuat dosa. Yang penting cara mengatur kampung sesuai aturan, selesai. Tetap wajib taat. Kecuali dia sudah mengajak kita kepada yang tidak benar. Itu sebuah kewajiban dalam agama. Sekali lagi, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.